study, let's play together begin. Finish. Ya, kita jawab siapa hari ini yang nggak masuk? Yang tidak hadir hari ini, Dimas dan Said Ali sakit. Lalu yang mengikuti kelas industri ada Atila, Latifa, dan Sarah. Kita doakan teman-teman yang hari ini tidak masuk. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalian gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah, berikutnya adalah kita seperti biasa kalau praktek ada satu kebiasaan yang baik yang diterapkan. Nah, kebiasaan baik yang diterapkannya itu adalah grooming. Grooming itu penampilan diri dari atas kepala sampai di kaki. Ini ibu sampel buat hari ini adalah Handayani dan Gera. Oke, Handayani cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kembali. Gera. 1, 2, 3. Ya, kembali. Apa yang dimaksud dengan papestri? Adonan berlipat. Ada berapa lipatannya? Single, double. Ya. Kemudian teknik pelipatannya ada yang menggunakan cara English style, Scotch style, kemudian French style. Di teknik lipatannya nanti kalian harus ingat lagi untuk papestri yang ada di dunia usaha, di dunia industri. Nah, di hotel tidak semua hotel punya pastry shop, tidak semua hotel punya kitchen pastry. Tergantung semakin tinggi bintangnya, semakin lengkap kitchennya. Adalah kita mau belajar tentang adonan cair, ya. Adonan cair nanti ini ibu bagi bahannya setiap kelompok. Kemudian ini salah satu dari contoh bentuk dari adonan cair. Untuk kontinental ya, ini waffle. Kemudian alatnya. Kemudian bagaimana cara membuat, prosedur pembuatan mulai dari mencampur adonan, kemudian menggunakan pan, ya, kita melakukan proses pemasakan. Kemudian bagaimana menyajikannya, kriteria hasil dari adonan cair yang baik, kemudian masalah yang terjadi. Nanti kalau adonannya diaduk menggunakan balon whisk masih menggumpal, perhatikan harus disaring. Nah, penilaian yang dilakukan pada hari ini adalah penilaian selama kalian berlangsung proses memasak, nanti akan ibu nilai. Yang kedua adalah penilaian akhir ketika produknya sudah jadi. Kalian nanti akan ibu berikan nilai. Nilainya ada 2, dari ibu dan dari tamu yang makan hasil produk kalian yang bisa dipahami ya. Silakan kalian baris sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah kita buat. Ada yang pancake, ada yang buat crepe, ada yang buat waffle. Ya, terigu yang digunakan, proteinnya protein segar. Kemudian ada gula, ada susu bubuk, margarinnya dicairkan atau tidak? Dicairkan. Tidak boleh panas masuk ke dalam adonan, nanti adonannya matang. Ya, kemudian ada telur. Nah, sekarang kita beralih ke sini. Ini alat yang digunakan. Ada alat persiapan tanpa listrik, alat persiapan dengan listrik. Kemudian ini ada alat pengolahan tanpa listrik. Ini alat-alat yang nanti kalian gunakan dari setiap kamu. Joksit ini harus kalian kerjakan, ya. Ibu bagi satu persatu joksitnya. Nah, lihat, perhatikan di joksit ini yang pertama adalah menu. Menu yang kalian buat hari ini adalah adonan cair. Adonan cair ini ada 3, crepe, pancake, dan waffle. Kemudian setelah menu dituliskan, kalian harus menuliskan bahan makanan yang
kalian gunakan. Di sana sudah ada kolom yang harus kalian kerjakan. Kemudian setelah bahan makanan adalah alat. Alat yang digunakan terdiri dari alat persiapan dengan listrik, tanpa listrik, kemudian alat pengolahan tanpa listrik, alat pengolahan dengan listrik, kemudian alat saji. Alat sajinya gunakan dessert plate, salinaware ya. Kemudian sistematika kerjanya per orang. Namanya siapa, apa yang dikerjakan, berapa lama, waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian desain hidangan. Untuk desain hidangan kalian harus menggambar. Jadi buat sketsa gambar. Nah nanti kalau hasilnya sudah disajikan, penilaiannya ada di sini. Ada yang bisa mengerti? Lakukan. Kelompok buat kalian, kemudian di dalam kelompok itu nanti akan diberikan tugas yang berbeda. Yang pertama adalah satu mengerjakan subjoksit, yang kedua sebagai manajer, yang ketiga sebagai chef, ketiga marketing, purchasing, dan melayani ya bagian servis. Oke, siapa sekarang tugasnya? Ini chefnya. Ali manajernya Rofi, Amer, purchasing, Auranisa, Indria, mengerjakan job shift. Siap. Hari ini kita akan buat adonan cair. Kalian perhatikan ada bahan makanan yang digunakan, ada nasi dan cara membuatnya. Lihat resepnya sambil dibenarkan. Bahan yang digunakannya adalah susu cair 300 ml, kemudian tepung terigu 1 gram, mentega. Nanti menteganya harus dicairkan. Kemudian 70 gram ya, buat nasi 30 gram, telurnya 2 butir, vanilanya 2 saset, daging kodoknya 5 gram, raginya 5 gram. Nah, cara membuatnya mencampurkan bahan cair. Tadi kan ada susu, telur, kemudian satukan bahannya sehingga tercampur rata. Setelah itu bahan kering. Kalau kering biar aduk. Kemudian kalau sudah diaduk sampai konsistensinya tercampur dengan rata. Kalau mengubah harus disaring. Setelah itu masukkan mentega yang sudah dicairkan. Nah, mentega sudah dicairkan dimasukkan ke adonan dan boleh dalam keadaan dingin. Nah, setelah itu adonan sudah tercampur rata, diamkan sebentar, istirahatkan adonan supaya nanti hasilnya bagus pada saat dilakukan proses memasak. Bisa di sini. Yang ke depan ini adalah ini adalah apa yang sudah kalian kerjakan? Saya membuat saus yang terdiri dari mangga, air, dan juga gula, dan bahan pengentalnya ada tepung maizena. Lalu saya membuat, saya sedang memotong mangga sama saya di sini menambahkan filling buat membuat mango atau roll. Di sini saya membuat kulit kecil. Terus lanjutkan sampai kalian melakukannya. Terima kasih. Lama. Jangan lupa. Hari ini kalian sudah menampilkan cair dan berbagai macam modal ya, mulai dari ada waffle, kemudian cake, kemudian ada pancake ya. Jadi adonan cair itu bisa menghasilkan berbagai macam hidangan kontinental yang nantinya akan jadi dessert seperti yang ditayangkan dari pagi ya. Oke, selanjutnya
Nah, kamu jelaskan apa yang kamu buat hari ini. Di sini saya membuat mango towel roll cake. Bahan-bahannya yaitu ada telur, garam, dan margarin cair. Lalu ada tepung protein sedang dan fillnya saya memakai whipped cream dan potongan buah mangga. Oke. Selanjutnya, Ismaya, kesulitan apa yang kamu hadapi saat ini pada saat proses? Saya kan membuat waffle with strawberry jam. Kesulitannya tuh di tingkat kematangannya karena saya menggunakan cetakan kompor, jadi apinya tuh tidak merata. Itu saja tuh. Baik, siapa yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ya, apa? Dari kegiatan hari ini kita bisa mengetahui banyak dari hanya dengan tepung, telur, dan juga bahan-bahan lainnya bisa menciptakan banyak karya yang bagus dan juga bisa membuat kita melatih kreativitas kita untuk membuat hidangan yang sangat indah. Bagus. Marta. Ya. Jadi untuk manfaat ini, jadi kita jadi membuat game yang pertama itu, lalu yang kedua membuat produk ini yang enak, lalu selain membuat produk untuk dihidangkan, kami juga semua membuat produk untuk dijual yang sudah di packing. Bagus. Siapa yang mau menanggapi? Saya Bu, Ya, Meta apa? saya mau menanggapi hidangan rekan saya ini. Boleh, kenapa? Produk ini kenapa? Hidangan ini tidak memunculkan 5 warna karena di sini bisa terhitung warna-warnanya dan tidak lebih 5 warna. Lalu untuk sausnya tenggelam karena piringnya ini. Jadi tidak memunculkan sausnya karena sausnya ini saus coklat dan piringnya juga berwarna coklat. Tidak Bagus. Terakhir, Nabila, apa Nabila? Saya ingin menanggapi yang ini. Boleh, silakan. Kenapa? Yang ini dilihatnya sangat enak Ibu karena banyak warnanya dan dilihat juga sepertinya kayak enak. Bagus. Gue kelas untuk kita semua. Terima kasih kalian sudah bisa menganalisis dari produk baik punya sendiri maupun punya teman kalian. Mukanya kelihatan Ibu? Ya, dia nanti dengan nih produk. Nah, itu. Saya dari kelompok 2 mau habis praktek adonan cair terus mau meminta penilaian tentang produk. Mana tuh? Ini butter cake, butter, cair butter ya. Dia pakai whipped cream. Ini pancake. Ya. Ini apa? Whipped cream pakai Segar mah. Sama ini ya. Boleh? Enak. Ini pas ini belah ya. Teksturnya lembut. Oke. Wow. berapaan? Yang ini 5.000, yang ini 3.000. Yang 5.000 yang mana? Ini 3. Yang ini kalian para inisiatif akan menyampaikan refleksi. Refleksi itu terdiri dari 4. Yang pertama pengalaman, kemudian perasaan, kemudian apa yang kalian temukan, kemudian yang terakhir adalah apa yang akan kalian lakukan di masa yang akan datang. Refleksi yang pertama siapa? Ya, apa? Saya manajer dari kelompok 3. Yang refleksi yang pertama yang berupa pengalaman yang saya dapatkan di kelompok ini sebagai manajer itu tim mampu untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Bagus. Berikutnya, refleksi kedua. Ya, silakan. Saya manajer dari kelompok 5.
Yang kedua itu perasaan saya senang karena komentar itu mengenai waffle yang dibuat oleh kelompok saya itu positif dan mereka dan guru itu Luar biasa. Refleksi yang ketiga. Apa? Apa lagi? Saya Ya, silakan. Lalu. Manajer. Saya manajer kelompok 6. Saya akan merefleksi nomor 3, yaitu saya dan teman-teman saya belajar tentang adonan cair ada 3, yaitu pancake, waffle, dan crepe. Sabrina. Saya manajer kelompok 4. Untuk yang dipelajari hari ini itu mempelajari produk dari bahan adonan cair yang menghasilkan pancake, waffle, dan crepe. Nah, baik, masih ada satu lagi refleksi di akhir tentang apa yang akan kalian lakukan di masa yang akan datang. Siapa? Ya, Fatma. Saya manajer dari kelompok 2 izin menjawab. Yang akan saya lakukan di masa yang akan datang akan mempercantik plating, melakukan evaluasi agar lebih kondusif ke depannya dan membuat produk yang lebih baik lagi. Tiara. Saya dari manajer kelompok 1. Saya ingin meningkatkan skill plating saya dan juga skill plating dari kelompok 1. Bagus, kalian adalah manajer tim ya yang membuat produk hari ini tidak ada yang gagal. Semua produk yang dihasilkan bagus. Give applause buat kalian. Terima kasih, hari ini kita sudah selesai melaksanakan praktikum adonan cair. Setelah ini kalian silakan melanjutkan aktivitas pembelajaran di kelas. After we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Hail tidak. Saya Fatma Hussein dari kelas 11 kuliner 3 akan memberikan testimoni praktikum kemarin. Pesan saya yaitu senang karena guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan yang akan dipenuhi meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Yang diterapkan kemarin dalam materi produk SDM Bakery, praktikum adonan cair yaitu crepes, waffle, dan pancake. Halo, saya Fazla Naima dari kelas 11 kuliner 3 akan memberikan testimoni pembelajaran kemarin. Pembelajaran berdiferensiasi kemarin sangat seru diterapkan pada kelas kami. Pembelajaran diferensiasi sendiri meliputi konten, proses, dan produk. Seperti pada praktikum kemarin, kami membuat adonan cair yang menjadi crepes, waffle, dan pancake.